Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kisah yang mengenai orang sangat jenius. Orang ini saking jeniusnya, konon dia melampaui Albert Einstein, melampaui Stephen Hawking. Tapi orang ini gak terkenal guys, karena dia hidup dengan dunianya sendiri. Dia bisa dibilang orang jenius yang tidak berguna ya bagi dunia. Emang nggak banyak ya orang yang terlahir di dunia ini yang memiliki kecerdasan yang istimewa. Hal ini sebenarnya bisa membuat orang-orang ini jadi terkenal lantaran kecerdasannya itu. Salah satunya adalah James William Sidis. Dia dikenal sebagai orang yang terpintar yang pernah hidup di muka dunia ini. Ia memiliki IQ mencapai 260, dikenal sebagai anak ajaib dan ahli matematika yang sangat luar biasa. Meskipun begitu guys, nyatanya di kehidupan dia sebenarnya itu hidupnya miris banget loh. Justru hidupnya itu terasing, gak berguna dan gak dikenal. James ini nama lengkapnya James William Sidis, lahir tanggal 1 April tahun 1898 di New York City. Ia merupakan anak imigran Yahudi yang berasal dari Ukraina. Ayah dari James Sidis ini bernama Boris Sidis yang dikenal sebagai seorang psikolog handal. Ibunya bernama Sarah Sidis, dia juga merupakan lulusan kedokteran. Jadi keluarganya ini adalah keluarga orang-orang pintar dan berpendidikan dan berkecukupan. Sejak masih kecil atau tepatnya masih bayi ya, sebenarnya si James Sidis ini keistimewaannya sudah mulai terlihat guys. Itu udah mulai terlihat ketika dia berumur 8 bulan. Umur 8 bulan dia sudah bisa makan sendiri menggunakan sendok. Lalu pada umur 18 bulan ia sudah menjadikan majalah New York Times sebagai bacaannya. Jadi dia udah baca koran umur 18 bulan guys, belum 2 tahun ya. Lalu pada usia 8 tahun James Sidis ini sudah bisa menguasai 8 bahasa, yaitu bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani atau bahasa Yahudi ya, lalu Turki dan bahasa Armenia. Ia bahkan menciptakan bahasanya sendiri guys, bahasa baru yang ia sebut dengan nama Vandergood. Pada usia 9 tahun ayahnya ya si Boris Sidis ini mendaftarkan si James Sidis ini ke kuliah guys. Umur 9 tahun dia didaftarkan di Universitas Harvard. James Sidis membuat rekor pada tahun 1909 sebagai mahasiswa termuda yang mendaftar di Harvard University. Di Harvard itu sekitar awal tahun 1910 ia sudah menguasai matematika dan dia menguasainya dengan sangat mudah. Ia bahkan memberikan kuliah mengenai jasad 4 dimensi di Harvard Mathematical Club di hadapan para profesor dan mahasiswa pasca sarjana Universitas Harvard. Pasca sarjana guys, S2. Seorang profesor fisika MIT yang bernama Daniel F. Comstock, dia bahkan menyebut si James Sidis ini sebagai sebuah keajaiban dan dia akan menjadi salah satu matematikawan dan ilmuwan paling terkemuka di masa depan. James Sidis yang kala itu masih anak-anak, dia berhasil meraih gelar Bachelor of Arts dengan predikat cum laude pada usia 16 tahun, yaitu di tahun 1914. Lalu setelah lulus dari Harvard, James Sidis melanjutkan kuliahnya. Namun dia sempat tersendat karena diancam oleh sekelompok mahasiswa yang tidak menyukainya. Jadi meskipun itu kumpulan anak-anak pinter ya, anak-anak cerdas kampusnya itu, tapi tetap aja yang namanya cemburu itu sifat alami manusia guys, yang namanya iri itu. Makanya si James ini yang istimewa menonjol di antara mereka semua itu jadi dimusuhin. Di usianya yang 17 tahun James Sidis menerima tawaran untuk menjadi seorang asisten dosen. Itu bisa dikerjakan sebenarnya sambil melanjutkan ke program doktor di Institut William Marsh Rice. James menerima tawaran itu. Di sana James Sidis ini mengajar di kelas trigonometri, Euclidean geometri, dan non-Euclidean geometri. Gua nyebut nama mata kuliahnya aja susah guys, apalagi mempelajarinya. Pokoknya yang penting bagi gua udah
kata menghitung duit udah beres gitu aja, gak perlu yang macem-macem deh. Namun di sekolah itu ya, di kampus itu, dia tidak menyelesaikan studinya dengan alasan si James ini merasa frustasi oleh sistem pembelajaran dan perlakuan kakak kelasnya yang tidak suka dengannya. Pada saat itu pengetahuan James tentang bahasa ini semakin luar biasa guys. Dia mengetahui di dunia ini ada 200 jenis bahasa. Dan yang luar biasanya lagi adalah James di sini diketahui mengerti 200 jenis bahasa di dunia itu dan bisa menerjemahkannya dengan amat sangat cepat dan mudah. Ia bahkan bisa mempelajari satu bahasa itu ya secara keseluruhan itu hanya dalam 1 hari. Keberhasilan dari William Sidis ini adalah keberhasilan sang ayah juga, biasanya gitu ya. Si Boris Sidis ini bapaknya yang seorang psikolog handal berdarah Yahudi, dan kebetulan memang bapaknya ini juga lulusan dari sekolah Harvard guys, prestasinya juga luar biasa di kampus itu. Bapaknya ini memang menjadikan James Sidis ini sebagai contoh untuk sebuah model pendidikan baru, sekaligus dia menyerang sistem pendidikan konvensional yang ada sekarang. Jadi sistem pendidikan konvensional yang ada sekarang itu dituduhnya telah menjadi biang keladi kejahatan dan kriminalitas serta penyakit masyarakat. Kehidupan kelam James Sidis ini dimulai pada tahun 1919. Rupanya James Sidis ini juga mempunyai sifat pemberontak juga di dirinya. Dia tidak suka yang namanya kekerasan, yang namanya perang, itu dia nggak suka. Makanya dia sampai tergabung satu komunitas di Amerika itu yang menentang adanya perang dunia pertama. Terutama dia menentang yang namanya wajib militer bagi masyarakat untuk menjadi tentara. Pada tahun 1919, James Sidis ini ditangkap dan kemudian dipenjara selama 18 bulan. Dia terlibat dalam demo sosialis May Day di Boston. Saat itu dia membuat pernyataan menentang wajib militer pada Perang Dunia Pertama. Peristiwa penangkapan James Sidis saat itu sempat menghebohkan media massa. Soalnya dia itu dikenal sebagai anak jenius gitu loh. Dari dia kecil sampai ke dia kuliah itu selalu diliput media, makanya namanya lumayan terkenal ya. Jadi peristiwa penangkapan dan pemenjaraan dia ini menjadi berita yang sangat heboh kala itu. Kemudian 18 tahun pun berlalu, masa tahanannya habis ya. Sejak keluar dari penjara, James Sidis ini mulai menghilang bak ditelan bumi. Setelah sekian lama menghilang, akhirnya jejaknya ini secara tidak sengaja ketahuan oleh seorang reporter. Dia bertemu dengan seorang pemulung besi tua, pemulung yang menyedihkan, dan ternyata dia adalah William James Sidis. Saat itu William James Sidis sama sekali tidak mau diekspos oleh reporter itu ya. Dia memilih untuk menghilang lagi. Akhirnya pada umur 46 tahun James Sidis ini meninggal dunia dalam keadaan miskin, sendiri, tidak berguna, dan dilupakan oleh orang. Padahal seharusnya ya umur-umur 40-46 itu adalah umur-umur masa-masa paling produktif seseorang. Apalagi dengan anugerah kejeniusan yang diberikan kepadanya. Dia meninggal di Boston pada tahun 1944. Dia meninggal karena mengalami pendarahan pada otaknya. Kenapa sih James Sidis ini bisa menjadi seperti itu ya? Apa yang dirasakannya gitu? Kan dia sebenarnya dengan mudah aja bisa mendapatkan segala kepopuleran dan harta. Tapi kenapa bisa jadi seperti ini endingnya? Jadi rupanya ya popularitas dan kehebatannya pada bidang matematika itu justru membuatnya tersiksa guys. Sebenarnya beberapa tahun sebelum ia meninggal, Sidis ini sempat mengatakan kepada pers bahwa ia sebenarnya itu sangat membenci matematika guys. Padahal matematika itu adalah hal sesuatu yang telah melambungkan namanya. Dalam kehidupan sosialnya, si James Sidis ini hanya sedikit memiliki teman, sedikit banget bahkan. Ia juga sering diasingkan oleh rekan sekampus. Bahkan dia sampai ke meninggalnya nggak pernah yang namanya mempunyai pacar, apalagi istri. Saat keadaan depresinya itu ya berada di titik terendah, dia memutuskan hubungan dengan keluarganya.
Dia mengembara dalam kerahasiaan, dalam kesendiriannya, bekerja dengan gaji seadanya, dan mengasingkan diri. Ia berlari jauh dari kejayaan masa kecilnya yang sebenarnya adalah proyeksi sang ayah. James Sidis juga menyadari sepenuhnya bahwa ia hanyalah bahan percobaan ayahnya, sehingga membuat ia kemudian mengasingkan diri. Memang sedih banget ya usaha dari Sidis ini. Ada keinginan kuat dari dirinya itu untuk lari dari segala keramaian ini. Dia ingin lari dari pengaruh sang ayah untuk menjadi diri sendiri. Walau untuk itu Sidis ini rupanya tidak kuasa guys ya, karena pers dan publik itu terlanjur sudah menjadikan Sidis sebagai sebuah berita, sebuah orang yang tokoh yang terkenal. Jadi kemanapun si Sidis ini bersembunyi, pers dan masyarakat pasti bisa mengetahuinya. Sidis juga tidak bisa melepaskan pengaruh sang ayah begitu saja. Dia sudah terlanjur tertanam seperti sebuah bom waktu yang kemudian meledakkan dirinya sendiri karena tekanan dari ayahnya yang sebenarnya bermaksud baik. Itulah tadi ya cerita singkat tentang biografi James William Sidis yang sungguh kasihan sih guys ya. Maksudnya memang dia dianugerahi kecerdasan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemaslahatan manusia di muka bumi ini, tapi karena dia terlalu diharapkan hingga dia merasa tertekan gitu loh, tertekan oleh bapaknya, tertekan oleh masyarakat, tertekan oleh media massa, hingga dia pun jadi stres sendiri dan gak kuat. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Paling nggak kisah ini semoga dapat mengisi waktu kalian saja ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.